Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang Ajax, jQuery, dan JSON. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan anggotanya ada saya, Dimas Ramadan, NPM 068, ada Ahmad Fauzian, NPM 069, ada Natalia Matondang, NPM 054, dan ada Chandra Kusuma, NPM 167. Oke, dan berikut akan dijelaskan oleh Mbak Natalia. Baik, yang pertama, apa itu Ajax? Next. Pengertian Ajax. Ajax atau Asynchronous JavaScript and XML adalah teknik yang digunakan untuk membuat website yang dinamis. Artinya, website mampu mengupdate dan menampilkan data baru dari server tanpa perlu melakukan reload. Salah satu contoh penggunaannya misalnya pada update jumlah angka likes dan komentar pada media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Next. Sesuai namanya, Ajax terdiri dari JavaScript dan XML yang bekerja bersama. JavaScript adalah bahasa pemrograman untuk mengolah konten website yang dinamis. Sementara XML atau Extensible Markup Language digunakan untuk memuat dan membawa data dari server ke browser. Ajax, JavaScript, dan XML ini bekerja secara asinkronus untuk berkomunikasi dengan server. Proses pertukaran informasi ini dilakukan di background. Artinya, saat Ajax, JavaScript, dan XML bekerja, halaman dapat tetap diakses oleh pengunjung website. Selanjutnya ialah cara kerja Ajax. Yang pertama, browser akan memanggil Ajax JavaScript untuk mengaktifkan XML HTTP request dan mengirimkan HTTP request ke server. Yang kedua, XML HTTP request dibuat untuk proses pertukaran data di server secara asinkronus. Yang ketiga, server menerima, memproses, dan mengirimkan data kembali ke browser. Dan yang terakhir, browser menerima data tersebut dan langsung ditampilkan di halaman website tanpa perlu reload atau membuat halaman baru. Selanjutnya yaitu fungsi Ajax. Next. Fungsi yang pertama yaitu mengirim dan mengambil data dari server. Ajax dapat digunakan untuk mengirim pesan ke server, lalu mengambil hasil data dari server ke browser. Prinsip yang dikerjakan pun adalah asinkronus. Jadi selama proses mengirim pesan terjadi, browser bisa tetap terus digunakan sambil menunggu respon dari server. Next. Fungsi yang kedua yaitu mengupdate tampilan website tanpa harus reload. Semua orang suka yang praktis, dan dengan adanya Ajax, pengunjung website bisa lebih nyaman mengakses website tanpa perlu berulang kali reload halaman. Hal ini terjadi karena Ajax hanya mengirimkan sebagian data yang dibutuhkan untuk proses saja. Next. Yang ketiga yaitu membuat website lebih cepat dan responsif. Dengan adanya Ajax, hanya data yang diperlukan saja yang akan di-request ke server. Maka, proses server jadi lebih cepat dan data bisa langsung dikirim kembali ke browser. Imbas yang dirasakan pengunjung adalah loading website jadi lebih cepat. Jadi pengunjung tak perlu menunggu lama ketika mengakses fitur di website seperti chat, komentar, dan lainnya. Next. Yang pertama itu ada chat. Dengan adanya fitur chat, semakin mudah bagi pengunjung untuk berkomunikasi dengan pemilik website. Coba dibayangkan jika halaman website perlu reload setiap pengunjung klik tombol kirim untuk chat. Bukannya membantu, fitur ini justru akan membuat pengunjung kesal. Nah, dengan adanya Ajax, fitur chat di website bisa terus digunakan dengan nyaman. Next.
Fitur kedua yaitu voting dan rating. Anda yang aktif di media sosial atau belanja online, pasti sudah tak asing lagi dengan fitur voting di Twitter atau rating di Google Business Co. Nah, fitur tersebut dibuat menggunakan Ajax. Setelah Anda klik tombol like atau kirim rating, website akan langsung mengupdate jumlahnya tanpa reload atau mengubah tampilan halaman. Next. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada Google Search Suggestion. Kurang afdol rasanya kalau tidak memasukkan Google Search Suggestion sebagai contoh Ajax dalam website. Kenyataannya, popularitasnya semakin meningkat saat Google menggunakannya. Ketika Anda mengetikkan keyword di Google Search, Anda cukup mengetikkan beberapa kata saja, nantinya Google Search Suggestion akan memberikan klik secara cepat. Anda tak perlu menunggu lama dan pindah halaman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang harus disiapkan untuk membuat Ajax. Yang pertama tentu saja kita membutuhkan text editor. Di sini ada beberapa text editor yang saya ketahui atau ada VS Code, Visual Studio, dan Sublime Text. Tapi di sini saya akan merekomendasikan VS Code. Lalu selanjutnya ada WebSaver. WebSaver juga ada banyak aplikasinya, ada XAMPP, ada WAM Server, dan ada Apache. Di sini saya merekomendasikan untuk menggunakan XAMPP. Lalu selanjutnya ada API Platform. Nah, ini opsional. Di sini contoh dari aplikasi API Platform ada Postman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulisan Ajax dengan JavaScript dan PHP. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus membuat tampilan website dan Ajax JavaScript. Pertama, buatlah file berformat HTML. Selanjutnya, Anda bisa simak kode di bawah untuk membuat tampilan sederhana. Di sini ada gambar source code HTML untuk membuat tampilannya. Dan tampilannya adalah menjadi sebagai berikut. Ini masih HTML-nya. Ya, tampilannya akan seperti ini. Setelah membuat beberapa source code HTML seperti atas, maka tampilannya akan sebagai berikut. Selanjutnya, membuat Ajax PHP-nya. Setelah berhasil membuat tampilan, Anda perlu membuat Ajax pada PHP. Tujuannya supaya data artikel seperti judul dan isi yang dimasukkan oleh pengguna bisa diterima oleh website. Caranya adalah dengan membuat file format .php, kemudian simak kode berikut. Nah, kodenya ada di bawah, bisa disimak. Dan hasilnya akan seperti ini tampilannya. Setelah itu, Anda bisa coba jalankan website Anda apabila setelah mengisikan form judul dan isi artikel, data tersebut akan muncul langsung di bawah tanpa perlu reload, maka Ajax Anda sudah berhasil. Tampilannya seperti di kanan itu, di bawahnya ini sudah langsung muncul isi yang Anda masukkan itu. Selanjutnya, apa itu jQuery? Next. jQuery adalah library JavaScript yang cukup panjang, ringkas, dan mempunyai fitur yang cukup lengkap. Library ini membuat pemrosesan di HTML seperti perubahan dan manipulasi dokumen, event handling, animasi, dan Ajax dapat menjadi lebih sederhana. Hal ini didukung dengan API yang mudah digunakan dan dapat bekerja di berbagai macam browser. Kelebihan dan kekurangan dari jQuery. Yang pertama dapat berinteraksi baik dengan berbagai macam tipe bahasa pemrograman lain. Yang kedua, mendukung berbagai macam plugin. Dan yang ketiga, membuat sebuah animasi dasar dengan sangat mudah. Dan kekurangannya adalah yang pertama, perangkat lunak open source terkadang mempunyai beberapa masalah. Yang kedua, saat ini sudah banyak versi jQuery yang tersedia, ini berarti beberapa versi sudah tidak kompatibel dengan daripada yang lainnya. jQuery menyediakan fitur lightweight interface yang mungkin saja akan menimbulkan sebuah permasalahan di kemudian hari. Dan sintaks dari jQuery dibuat khusus untuk memilih elemen HTML dan melakukan beberapa tindakan pada elemen. Sintaks dasarnya adalah
kurung buka selektor kurung tutup titik action kurung buka kurung tutup. Tanda dolar untuk mendefinisikan atau mengakses query, dan untuk selektor untuk meminta atau menemukan elemen HTML, dan pada jQuery action yang akan dilakukan pada elemen. Contohnya yang pertama ada hide yang menyembunyikan elemen saat ini, dan hide menyembunyikan semua elemen P, dan yang ketiga ada menyembunyikan semua elemen dengan class S, dan yang terakhir menyembunyikan elemen dengan ID S. Selanjutnya ada selektor jQuery. Penyelesaian jQuery digunakan untuk menemukan atau memilih elemen HTML berdasarkan nama, ID, kelas, tipe, atribut, nilai atribut, dan banyak lagi. Ini didasarkan pada CSS selector dan selain itu ia memiliki beberapa pemilih custom sendiri. Semua pemilih di jQuery dimulai dengan tanda dolar dan tanda kurung. Dan di bawah ada contoh dari source code selector jQuery. Next. Selanjutnya ada jQuery hide dan show. Dengan jQuery kita dapat menyembunyikan dan menampilkan elemen HTML dengan metode hide dan show. Dan di bawah ada source code-nya. Yang pertama adalah hide, yang kedua adalah show, dan yang di bawahnya hasil outputan dari di atas. Jika kita menekan hide, tulisannya akan menghilang atau sembunyi gitu. Kalau kita memilih show, tulisannya akan keluar. Next. Selanjutnya ada jQuery toggle. Kita juga dapat beralih antara menyembunyikan dan menampilkan elemen dengan metode toggle. Dan source code-nya ada di bawah dan outputnya sama dengan yang tadi, tetapi tombolnya hanya satu. Selanjutnya ada jQuery fit. Dengan jQuery Anda dapat memudahkan elemen masuk dan keluar dari visibilitas. Dengan jQuery memiliki metode fetch berikut, itu ada fetch in dengan sintak di sampingnya yaitu $selector fetch in dapat atribut speed dan callback. Dan yang kedua ada fetch out, yang ketiga fetch fill, dan yang terakhir ada fetch to. Dan di bawahnya ada contoh source code-nya yaitu contoh dari fetch out. Dan hasilnya outputnya akan ketika button diklik nanti tulisan atau warna akan hilang dengan mudah seperti ini. Next. Dan selanjutnya ada jQuery slide. Dengan jQuery Anda dapat membuat efek geser pada elemen. jQuery memiliki metode slide berikut, yaitu ada satu slide down dan slide up, slide toggle. Dan di bawahnya terdapat source code-nya dari slide up, contoh dari slide up, slide down, dan slide toggle. Next. Selanjutnya ada juga jQuery animate. Metode jQuery animate digunakan untuk membuat animasi custom. Dan sintaknya yang pertama ada $, dan selector .animate pump speed callback. Parameter pump yang diperlukan menentukan properti CSS yang akan dianimasikan. Parameter kecepatan opsional menentukan durasi efek. Itu dapat mengambil nilai-nilai berikut: lambat, cepat, atau milidetik. Parameter callback opsional adalah fungsi yang akan dijalankan setelah animasi selesai. Dan di bawah ada contoh dari source code animasi yang terdapat left 250 pixel dan outputnya akan seperti di samping. Ketika
Yang pertama warna hijau itu 1, terus ketika tombol dipencet akan bergeser ke kanan hijaunya. Next. Selanjutnya ada jQuery HTML. jQuery HTML dapat mengatur atau mengembalikan konten elemen yang dipilih, termasuk markup HTML. Cara mendapatkan konten dengan jQuery HTML metode seperti berikut. Terdapat fungsi yang berisi selektor fungsi yang ingin diakses .html. Next. Berikut cara mengatur konten dengan jQuery HTML metode. Sama seperti jQuery get HTML, setelah .html terdapat sebuah tulisan. Next. jQuery file. jQuery file dapat menetapkan atau mengembalikan nilai bidang formulir. Berikut adalah kode untuk mendapatkan nilai bidang input dan mengatur konten dengan file metode jQuery. Kodenya bisa dilihat pada layar. Berikutnya ada jQuery attr. Metode jQuery attr juga digunakan untuk mengatur Lanjut, unlimited. Selanjutnya ada jQuery attr. Metode jQuery attr juga digunakan untuk mengatur atau mengubah nilai dan mendapatkan atribut. Berikut terdapat beberapa contoh dalam penggunaan jQuery attr. Yang pertama, untuk menunjukkan cara mengubah atau mengatur nilai atribut ref di tautan. Berikutnya ada contoh untuk menunjukkan cara menyetel atribut ref dan titel secara bersamaan. Dan ada contoh untuk menunjukkan cara mendapatkan nilai atribut ref di tautan. Kodenya pada tampilan. Next. jQuery append dan prepend. jQuery append untuk menyisipkan konten di akhir elemen yang dipilih, sedangkan jQuery prepend untuk menyisipkan konten di awal elemen yang dipilih. Kodenya bisa dilihat pada layar. Next. Namun, baik metode append maupun prepend dapat mengambil elemen baru dalam jumlah tak terbatas sebagai parameter. Elemen baru dapat dibuat dengan teks atau HTML, dengan jQuery, atau dengan kode JavaScript dan elemen DOM. Dalam contoh berikut terdapat beberapa elemen baru. Elemen dibuat dengan teks atau HTML, jQuery, dan JavaScript atau DOM. Kemudian ditambahkan elemen baru ke teks dengan append. Metode ini juga akan berhasil untuk prepend. Dalam layar terdapat sebuah fungsi append text. Baris pertama yaitu untuk membuat elemen dengan HTML. Baris kedua yaitu kode untuk membuat dengan jQuery. Baris ketiga yaitu kode untuk membuat dengan DOM. Dan baris keempat yaitu append membuat elemen baru. Next. jQuery remove dan empty. jQuery remove untuk menghapus elemen yang dipilih dan elemen turunannya, dengan jQuery empty untuk menghapus elemen anak dari elemen yang dipilih. Kodenya seperti di tampilan, setelah nama fungsi terdapat .remove atau .empty. Next, metode jQuery remove juga menerima satu parameter,
yang memungkinkan Anda memfilter elemen yang akan dihapus. Parameternya dapat berupa sintaks pemilih jQuery apapun. Di dalam tampilan terdapat dua contoh untuk jQuery remove. Yang pertama untuk menghapus semua P elemen dengan kelas test. Setelah .remove terdapat .test. Dan contoh yang kedua untuk menghapus semua P elemen dengan kelas test dan kelas demo. Setelah .remove terdapat .test dan .demo. Next. jQuery CSS metode. Metode CSS menetapkan atau mengembalikan satu atau lebih properti gaya untuk elemen yang dipilih. Di sini terdapat 3 contoh jQuery CSS metode. Yang pertama, contoh mengembalikan nilai warna latar dari elemen yang cocok pertama. Kodenya bisa dilihat. Yang kedua, menetapkan nilai warna latar untuk semua elemen yang cocok. Dan yang ketiga, untuk mengatur warna latar belakang dan ukuran font untuk semua elemen yang cocok. Next. jQuery add class dan remove class. jQuery add class untuk menambahkan satu atau lebih kelas ke elemen yang dipilih, sedangkan jQuery remove class untuk menghapus satu atau lebih kelas dari elemen yang dipilih. Contoh berikut menunjukkan cara menambahkan atribut kelas ke elemen yang berbeda. Tentu saja contoh berikut menunjukkan cara menambahkan atribut ke kelas ke elemen yang berbeda. Tentu saja dapat memilih beberapa elemen saat menambahkan kelas. Kodenya seperti di tampilan. Dan contoh kedua untuk menunjukkan cara menghapus atribut kelas tertentu dari elemen yang berbeda. Kodenya seperti di tampilan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang JSON. JSON atau JavaScript Object Notation adalah format yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data. Berbeda dengan XML atau Extensive Markup Language dan format lainnya yang memiliki fitur serupa, JSON memiliki struktur data yang sederhana dan mudah dipahami. Itulah mengapa JSON sering digunakan pada API. JSON sendiri terdiri dari dua struktur, yaitu yang pertama kumpulan value yang saling berpasangan dalam JSON. Contohnya adalah objek. Yang kedua adalah daftar value yang berurutan, contohnya adalah array. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sintaks pada JSON. Mengevaluasi ke objek JavaScript. Format JSON hampir identik dengan objek JavaScript. Di JSON, kunci harus berupa string ditulis dengan tanda kutip ganda. Contohnya seperti di gambar di bawah. Selanjutnya ada nilai pada JSON. Di JSON, nilai harus berupa salah satu dari tipe data berikut. Ada string, number, object, array, boolean, dan null. Di JSON, nilai string harus ditulis dengan tanda kutip ganda. Contohnya sebagai berikut. Di gambar di bawah. Selanjutnya, sini ada perbandingan JSON dan XML. Seberapa sederhanakah kode JSON jika dibandingkan dengan kode XML? Untuk mengetahuinya, kita dapat memperhatikan contoh perbandingan source code di bawah ini. Contoh pertama adalah kode XML. Bisa dilihat kode XML di bawah ini sangat banyak ya. Lalu selanjutnya sini ada contoh dari kode JSON-nya hanya sedikit. Jadi perbedaannya di sini JSON lebih simpel. Kesimpulannya dapat Anda lihat bahwa kode JSON lebih ringkas karena tidak memerlukan tag pembuka dan penutup. Dengan demikian, kodenya juga lebih mudah dipahami. Di samping itu, kelebihan ini juga memberikan dua manfaat lainnya, yaitu yang pertama proses loading data yang lebih ringan karena ukuran file yang kecil. Yang kedua, penulisan kode yang lebih cepat dengan kode yang sederhana. Selanjutnya yaitu tipe data pada JSON.
Ada beberapa tipe data yang bisa kita temukan pada JSON. Yang pertama yaitu tipe data string, di mana untuk contohnya dapat kita lihat pada gambaran di bawah. Pada tipe data string harus diapit oleh petik 2, tidak boleh diapit oleh petik 1. Lalu selanjutnya ada tipe data number. Untuk tipe data number dapat berupa integer atau floating point, ataupun desimal atau bilangan bulat. Untuk number tidak memerlukan petik 2 ataupun petik 1. Lalu selanjutnya ada tipe data object. Objek merupakan kumpulan pasangan key dan value yang diapit dengan kurung buka dan kurung tutup. Ini dapat kita lihat, yaitu key-nya ada nama, lalu terdapat website, dan sedangkan value-nya yaitu Agus Prawoto Hadi dan juga jagowebdev.com. Untuk objek akan ditutup dengan kurung kurawal ataupun dibungkus dalam kurung kurawal, lalu setiap dari value-nya setiap dari pasangan key dan value akan dipisahkan menggunakan titik, koma. Baik, next. Selanjutnya ada tipe data null. Null berupa teks null dan ditulis langsung tanpa tanda kutip, seperti contoh pada gambar di atasnya. Lalu ada tipe data boolean, yaitu berupa teks true dan false tanpa tanda kutip. Selanjutnya ada tipe data array, yaitu sederetan value yang diapit oleh kurung siku. Antara value yang satu dengan yang lain dipisahkan tanda koma. Perbedaannya array dengan objek itu terletak pada tanda penutupnya, yaitu di array menggunakan tanda kurung siku, sedangkan pada objek menggunakan tanda kurung kurawal. Next. Selanjutnya yaitu JSON parser, yaitu metode yang digunakan untuk memparse ataupun mengurai string JSON dan mengubahnya menjadi JavaScript object. Hasilnya bisa berupa objek dengan tipe data objek maupun tipe data array. Contohnya yaitu pada gambar di bawahnya kita bisa melihat contoh untuk beberapa key dengan beberapa value. Yaitu gunakan fungsi JavaScript JSON parse untuk mengubah teks menjadi objek JavaScript. Kita cukup mengetikkan json.parse, kemudian dalam kurung isinya itu berupa yang ingin kita ubah. Jadi kita cukup memasukkannya ataupun menggunakan nama konstanta ataupun objeknya saja pun boleh. Next. Kita menggunakan json.parse pada teks array, maka metode ini akan mengubahnya menjadi array JavaScript. Yang sebelumnya itu kita menggunakannya pada jenis objek, sehingga akan mengubahnya kembali menjadi objek JavaScript. Lalu untuk contohnya seperti yang di bawah, yang dimana array-nya itu disimpan dalam variabel teks. Kemudian untuk mengubahnya menjadi array JavaScript, kita cukup mengetikkan json.parse dalam kurung nama variabelnya itu teks. Lalu untuk fungsi ini ada beberapa pengecualian, yaitu pada tanggal dan juga fungsi. Yaitu untuk tanggal dan fungsi tidak diperbolehkan dalam penggunaan json.parse. Jika kamu perlu menggunakan tanggal dan fungsi, maka tulis dalam bentuk string dulu, lalu ubah kembali menjadi objek tanggal dan fungsi. Seperti pada gambar yang di bawah, itu terdapat tanggal, yaitu pada kunci bird terdapat tanggal, lalu kita disarankan untuk mengubahnya terlebih dahulu. Kita ubah menggunakan json.parse, kemudian selanjutnya khusus untuk objek bird kita ubah lagi menjadi objek tanggal, yaitu menggunakan new date dalam kurung objek yang ingin diubah. Lalu untuk yang gambar di bawahnya itu terdapat key yang menggunakan fungsi, yaitu pada key 8, yaitu terdapat fungsi return 30. Nah, di situ kita disarankan untuk melakukan json.parse dulu, lalu setelah itu kita ubah kembali menjadi dalam bentuk fungsi menggunakan eval. Kemudian next. Selanjutnya ada json.string v.
Metode JSON.stringV digunakan untuk mengubah objek JavaScript menjadi string JSON. Objek tersebut dapat berupa array maupun objek. Untuk tipe data objek, kita bisa lihat pada contohnya itu terdapat name, key name dengan value John, lalu key age dengan value 30, dan key city dengan value New York. Kemudian kita ubah menjadi bentuk string dengan menggunakan JSON.stringV, lalu dalam kurung nama variabelnya. Maka hasilnya akan seperti di samping, yaitu semuanya itu ditampilkan dalam bentuk string. Lalu untuk bagian bawahnya juga sama, yaitu cukup mengetikkan JSON.stringV, lalu di dalamnya itu nama variabelnya. Maka akan hasilnya itu dalam bentuk string. Lalu selanjutnya, next. Sama seperti yang sebelumnya, pada JSON.stringV ini juga terdapat pengecualian, yaitu pada kasus tanggal dan juga fungsi. Tidak diperbolehkan digunakan pada JSON.stringV. Tanggal akan otomatis diubah menjadi string, sedangkan fungsi akan otomatis dihilangkan atau dihapuskan. Contohnya pada contoh gambar di bawahnya itu menggunakan tanggal, maka nanti hasilnya itu akan langsung diubah menjadi string. Maksudnya itu langsung ditanda kutip duakan. Jadi kutip 2 akan disematkan pada tanggalnya itu 2022, bulan 3, dan selanjutnya. Sedangkan mungkin si penggunanya itu ingin menghilangkan tanda petik 2 untuk bagian tanggal. Lalu untuk contoh yang di bawahnya lagi itu penggunaan dengan fungsi. Ada key age, yaitu terdapat fungsi, maka dapat kita lihat pada hasilnya itu bagian fungsinya itu sudah tidak ada lagi, ataupun hanya terdiri dengan key name dan city. Key age-nya itu sudah dihilangkan. Maka agar fungsinya itu tidak dihilangkan, maka fungsi tersebut diubah terlebih dahulu menjadi string, lalu kita dapat menggunakan JSON.stringV. Contohnya pada gambar yang di bawahnya. Jadi untuk object.age, jadi object.age ini diubah ke bentuk string dengan object.age to string. Lalu selanjutnya kita menggunakan JSON.stringV. Maka dapat kita lihat hasil run-nya itu masih mencantumkan key age-nya itu yang berisi fungsi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya JSON object. Objek adalah sepasang key dan value, seperti pada contoh singkat. Tadi objek dibuka dan ditutup dengan kurung kurawal. Jika ada lebih dari satu objek, masing-masing dipisahkan oleh koma dan spasi. Next. Contoh dari code dari JSON object. Pada contoh di atas yang ada dalam kurung kurawal adalah objek yang merupakan value dari myJSON. Dan objek itu adalah pada const myJSON sama dengan kurung kurawal bukan name John age 30 car 0. Next. Selanjutnya ada juga JSON nested object atau objek bersarang. Pada contohnya ada karyawan dengan nama, asal, dan hobi. Pada contoh tersebut terdapat hobi 1 dan hobi 2 dan hobi 3 merupakan value dari si hobi. Perhatikan bahwa ketiga value tersebut ada di dalam kurung kurawal, dengan demikian hobi merupakan objek di dalam objek. Next. Selanjutnya ada JSON array. Array adalah kumpulan objek. Kumpulan ini dibuka dan ditutup dengan kurung siku. Dan ada contohnya di bawah. Next. Terdapat juga JSON nested array. Terdapat contoh kodenya yaitu karyawan dengan nama,
asal, dan hobi dengan array. Dan ketiganya adalah value-nya merupakan objek di dalam objek. Next. Selanjutnya ada JSON server. Pengguna umum JSON adalah untuk bertukar data ke atau dari server web. Saat menerima data dari server web, data selalu berupa string, data dengan JSON.parse, dan data menjadi objek JavaScript. JSON server terdapat 3, yaitu mengirim data, menerima data, dan JSON dari server. Yang pertama, mengirim data. Jika memiliki data yang disimpan dalam objek JavaScript, maka dapat mengubah objek menjadi JSON dan mengirimkannya ke server. Dan terdapat contoh source code-nya yang di bawahnya. Selanjutnya ada menerima JSON server menerima data. Jika menerima data dalam format JSON, maka dapat dengan mudah mengubahnya menjadi objek JavaScript. Dan terdapat contohnya di bawahnya. Yang ketiga ada JSON dari server. Kita dapat meminta JSON dari server dengan menggunakan permintaan AJAX. Selama respon dari server ditulis dalam format JSON, kita dapat menguraikan string menjadi objek JavaScript. Dan terdapat contoh di bawahnya. Next. Selanjutnya ada JSON PHP. Penggunaan umum JSON adalah untuk membaca data dari server web dan menampilkan data di halaman web. Ini akan menghasilkan cara bertukar data JSON antara klien dan server PHP. Pada file PHP memiliki beberapa fungsi bawaan untuk menangani JSON. Objek dalam PHP dapat diubah menjadi JSON dengan menggunakan fungsi PHP JSON_encode. Pada JavaScript client, gunakan JSON.parse untuk mengonversi hasilnya menjadi objek JavaScript. Next. Basis data PHP. PHP adalah bahasa pemrograman sisi server dan dapat digunakan untuk mengakses database. Bayangkan Anda memiliki database di server Anda dan Anda ingin mengirim permintaan ke sana dari klien tempat Anda meminta 10 baris pertama dalam tabel yang disebut pelanggan. Di klien, buat objek JSON yang menjelaskan jumlah baris yang ingin Anda kembalikan. Sebelum Anda mengirim permintaan ke server, ubah objek JSON menjadi string dan kirimkan sebagai parameter ke URL halaman PHP. Gunakan JSON.stringify untuk mengonversi objek JavaScript menjadi JSON. Next. JSON dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam JavaScript. JavaScript dapat digunakan untuk membuat HTML di halaman web Anda. Contoh kode untuk membuat tabel HTML dengan data yang diterima sebagai JSON bisa dilihat pada tampilan. Next. JSON-P. JSON-P adalah metode untuk mengirim data JSON tanpa mengkhawatirkan masalah lintas domain. JSON-P tidak menggunakan XML HTTP request object. JSON-P menggunakan script text sebagai penggantinya. JSON-P adalah singkatan dari JSON dengan padding. Meminta file dari domain lain dapat menyebabkan masalah karena kebijakan lintas domain. Meminta script eksternal dari domain lain tidak memiliki masalah ini. JSON-P menggunakan keunggulan ini dan meminta file menggunakan text script alih-alih XML HTTP request object. Next. Terdapat contoh sebuah kode yang bisa dijelaskan ubah permintaan menjadi objek menggunakan fungsi PHP JSON_decode. Akses database dan isi array dengan data yang diminta, tambahkan array ke objek,
Rubah array menjadi JSON menggunakan fungsi JSON underscore. Dan berikutnya di sini ada daftar pustaka, di mana kita mengambil semua materinya ada di link ini. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.